vibes-nya nggak positif, ya akan sangat-sangat merugikan. Makanya Ruby mungkin salah satu hero. Profesor di draft kali ini, Profesor akan versus 5. Betul, tapi masalahnya dari sisi Gifong ada Masya. Ada Masya, dan Masyanya akan cukup jarang. Kondisinya akan berat. Tapi lagi-lagi Divine Judgment, Kaja di early game. Itu dia Profesor KB. Karena mereka bawa Nathan, mereka bawa juga Mampukah Bigetron menyamakan keadaan atau bahkan Gifam yang akan mendapatkan match point? FPL Bleo, mana tepuk tangannya? Let's go! Got the lead, up down. Tapi kalau kita ngelihat data untuk early to mid stage-nya Profesor KB, itu terbilang cukup sama sih tadi sebelum kita masuk ke dalam line of down ya. Karena mungkin sih di sini juga membawakan Arlot bersama dengan adanya Louis dari Moreno. Wah, tapi permainan agresif lagi nih yang ingin ditunjukkan sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Kebetulan Ray lagi yang coba untuk ditargetkan agar kita mendapatkan level yang keempat, tapi kayaknya cukup berbeda ceritanya sekarang. Iya, Shadow Stampede memang sempat dibuka oleh Aboy untuk menarik Torizo yang bermain cukup agresif. Invasi jungle yang benar-benar agresif dilakukan oleh Bigetron masih terlihat sebenarnya di game yang kedua. Oke, emblem support Tenacity into Rage. Memperkuat juga bagaimana Sorizo dengan shield yang dia miliki. Sementara kalau dari Super Ken masih sama Trill, Concussive Blast juga. Baleski juga bermain dengan Inspire, jadi akan ada cooldown reduction dan emblem support. Menarik sekali. Dia bakal mendapatkan heal up yang lebih banyak lagi dari efek item skills hampir keseluruhan yang ada di tubuh dari Kajanya. Iya, tapi dari Kaja, Balo sih memang udah berfokus untuk rotasi cepat ya. Dan bahkan tadi kita melihat juga dari Cak Dera, ini posisinya harus agak sedikit berhati-hati karena Tip bisa muncul kapan aja. Memang belum dapat level 4, tapi pressure-nya masih berjalan dari sisi Bigetron. Cak Dera harus respect. Dan Ray mulai datang untuk membantu. Ray mulai datang membantu dan bahkan dia akan ada first blood di tangan Kadera. Kadera yang berhasil mendapatkan keuntungan atas Eman. Ingat first blood belum dengan adanya tar menuju ke arah Aboy yang coba didapatkan, tapi surprise attack menuju ke arah Aboy dan juga Luka karena ada teleport dari seorang Moreno. Tidak terlalu berimpact karena bahkan mereka mundur dan melakukan setup. Ya, mereka cukup respect ya dengan keberadaan Moreno yang sudah punya daya punca Profesor, tapi lihat Balo bakal coba ditahan. Coba diserang begitu saja, fokus dengan arah Von Starmon. Menuju ke arah Paluski, satu pemain kill tambahkan. Tapi dengan adanya Sorizo kali ini melakukan zoning terhadap seorang Luka, membuat pasukan dari Bigetron, Super Ken lebih tepatnya, mereka jadi aman untuk melakukan retribution. Early game pressure, mencoba untuk menuju ke arah seorang Ki. What are you doing, Ki? Mereka udah berhasil mendapatkan turtle, mereka masih mau overextend. Menurut aku malah Geeknya udah disengage duluan, Prof. Iya, iya. Ini kayaknya nggak harus untuk mengejar ke arah belakang sih. Kayak ngelepasin advantage jatuhnya dari Iya. Bigetron Alpha. Mereka bisa mendapatkan satu turtle secara gratis karena memang Gifam sudah memilih untuk mundur. Tapi ternyata ada satu buah tangan yang bisa dibawakan gitu. Kali ini tidak bisa terlalu terburu-buru, tapi ingat kondisi yang diberikan dari Bigetron early game mereka memang tidak terlalu menang seperti di game sebelumnya. Tapi ngomongin mid late game endurance, mereka sangat kuat dan ingat memang kondisinya Maloski ini nggak bisa dibendung kalau misalnya Eman yang bakal jadi target utama. Tapi Ray, oke. Oh itu dia ada Judgment. Terlalu jauh dan bahkan Eman kan jalan lagi untuk pulang. Baru kita bahas kalau asuransi damage yang diberikan atas seorang Paloiski terhadap Eman itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Wah, Ki memang tidak tumbang, Prof. Tapi yang tumbang adalah Eman, lebih rugi untuk Bigetron. Ya lagi-lagi ya poin kill yang selalu didapatkan. Hilang setelah ditelan bulat-bulat oleh Super Ken dengan satu buah return welcome. Tapi at least threat-nya berjalan dari sisi Bigetron. Memang kehilangan Eman adalah kerugian yang lebih mahal. Tapi at least Bigetron mereka sekarang udah mulai bisa untuk ngereset lagi karena di area mid-nya sempat di-press oleh Super Ken. Dan Ya. posisi dari Sorizo ini mungkin nanti bakal jadi jaminan untuk arah metode late game nanti. Ya dia juga memberikan pressure terhadap Ray, makanya beberapa monster jungle mungkin dari Ray akan hilang dengan cepatnya. Tapi level masih sama, harusnya kendali tim fightnya masih oke dari Geekfarm juga. Mereka kayaknya mau kontes untuk turtle yang kedua. Oke, Paloiski terlihat posisinya. Sorizo mencoba langsung dengan Ray! Free motion! Berhasil men-take over turtle! Fear of Detection menuju ke Eman. Free menuju ke arah Kadera. Dapat Judgment, siapapun yang akan didapatkan akan coba dilap dan Detona! Menangkap Kadera, Paramis save the team for this time. Termasuk dari tim Bigetron. Mereka kehilangan 2 kali kesempatan untuk team fight. Tapi ternyata yang kedua dibalikan semua oleh Bigetron.
Ini dia counter setup yang dimiliki Bigetron. Oh, Luke? Berkat adanya Loi dan Luke. What are you doing, Luke? Terlalu overextend sepertinya. Kebalik ya sekarang malah kondisinya. Iya. Di game yang pertama bikin Alpha yang overextend. Sekarang Geek Farm. Jadi mana ketika mereka udah gak punya Divine Judgment, kayaknya mereka better mundur secara bersamaan. Karena nanti gak bakal ada yang bisa di take down juga ketika metode pick off-nya tidak berjalan. Dan menurut aku sebenarnya speed of destruction dari Cak Dera Terhadap Turtle betul-betul mengerikan dari Ray Fusion. Sebuah statement pernah dilontarkan oleh Mirko, tapi menurutku Ray membantah statement tersebut. Dia menunjukkan bahwa dia adalah jungler yang punya quality juga terhadap Retribution Battle. Dan bahkan kalau Profesor KB bilang ini juga bisa membantah kalau timnya Mirko Bigetron Alpha dipulangkan oleh Kick. Mirko harus mengakui Ray benar-benar jungler yang mengerikan. Iya, itu statement yang dibalikin secara langsung ya. Yes. Contohnya dari Ray sendiri di babak playoff. Jadi ya, Bigetron mereka menurut aku harus respect. Tapi Baloi, Eva Judgment menuju ke arah sosok seorang Yeman, tapi lihat di cover dengan ada body block. Kalau tadi Super Ken nggak body block, itu bisa di tangan Eman, Spirit of Distraction-nya, dan bahkan bisa dibalikin keadaannya. Kondisinya, Eman tumbang pasti Profesor. Pasti banget karena di situ udah gak ada escape mechanism apa-apa lagi. Tapi untuk sekarang setup menuju ke arah Turtle malah kayaknya teman-teman dari Bigetron Alpha bisa pegang kendalinya karena udah gak ada Divine Judgment juga. Gak ada flicker dari Baloyski, mereka mencoba untuk mengambil objektif lain, yaitu adalah structural turret. wah menurut aku sih sebenarnya setup team fight Bigetron sebelum mengamankan objektif ini bagus banget sih Prof. Karena mereka tahu mereka harus nge-zoning, mereka harus kecilin space atau map control yang dipegang sama Geek Farm. Sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan sama Geek Farm, dan Geek Farm peka. Kayaknya target dari Geek Farm udah boleh bergeser sih, gak cuma harus ke Eman. Oke, belum nyampe Kumar, tapi fokus menuju ke arah sosok seorang Super Ken. Membuat permasukan dari tim Bigetron, mereka harus tiba dengan satu ada Moreno, save the day for this time. Disengage kembali terjadi. Permasukan dari tim Geek Farm, mereka tidak bisa masuk lebih dalam. Karena ini lihat dia, Loi, hero angker yang tidak bisa dilepaskan selama babak playoff dan selalu menimbulkan impact. Mereka harus respect siapapun. Entah Geek atau Bigetron, Loi, hero yang harus diperhitungkan sebelum dilepas. Wah, dan Eman dapetin turret juga di area bawah Profesor. Oh tapi ada lu, dia mau coba mengejar. Untungnya masih ada entropy. Tapi teamfight jangka panjang, Esmeralda bakal jadi ancaman juga karena bisa memecahkan Netherrealm dari Baloi dengan cepat. Oke, Amoy hampir terperangkap. Kalau misalnya itu lemparannya berhasil dan Sorizo masih punya falling star, bukan falling kongstar, itu sih Itu Aboy bakal terancam banget sih. Terancam Aboy bakal terancam banget karena memang di sini masalah utamanya adalah karena shield effect-nya yang akan membuat Sorizo bertahan hidup. Apalagi ada Moreno di belakangnya, area of effect-nya akan sangat-sangat mudah sekali untuk memecahkan bagaimana Netherrealm. Sekarang udah mulai mainin rotasi cepat sih dari Geek juga, karena kelihatan 4 pemain, 5 bahkan udah mulai jalan bersama. Eman bakal fokus untuk bermain secara objektif, dapetin map control yang lebih jauh untuk invasi jungle nantinya. Oke. Invade jungle karena mendapatkan top turret akan lebih terbuka, tapi ingat Geek Farm juga bisa bermain dengan Medic Sentry. Dia akan bisa membaca vision dari Bigetron Alpha dan Conceal ini dia. play. oke, nampaknya kali ini konsol Kimi telah dikeluarkan, tapi tidak ada mangsa yang bisa diangkat oleh Baweski. Meanwhile, permasukan dari tim Bigetron memilih melakukan klaim terlebih dahulu dan Manslace. Kali dari seorang King. Sekarang mereka yang harus melakukan defense terlebih dahulu. Sementara Bigetron tidak mau memberikan kesempatan comeback untuk Geek, sama seperti di game yang pertama. Mereka mau bermain secara objektif, mereka mau bermain secara disiplin. Wah, kayaknya mereka mau coba buat tabrak dulu deh untuk mengambil minimal 1 base turret. Karena itu akan menjadi keuntungan mereka. Lordnya tetap di atas, bottom lane mungkin akan menjadi lane jauh. Dan kalau ngomongin lane jauh, Geek Farm lebih diunggulkan karena mereka punya Kaja dan Moskov. Ya, tapi itu thanks to Sorizo sih tadi Prof. Karena zoningnya tuh bagus banget dari Sorizo. Dia megangin kaki dari pemain-pemain Geek Farm di lini belakangnya. Ya, tapi winning condition lagi-lagi tetap ada di Eman. Eman gak boleh tumbang karena sekali Eman tumbang, yang memberikan damage dari Bigetron Alpha akan hilang seketika. Yes. Netherrealm bakal susah banget untuk bisa dipecahkan. Oke, di depan sana lihat dari seorang Kim, ada flashnya gagal. Itu sekarang belakang free dari Eman Amoy tumbang karena lagi Parabit. Free hit dan tumbang para pasukan dari tim Geek Farm. Shutdown pun terjadi, Luka masih mencoba lebih. Dan bahkan target belakang Zoning Out pun terjadi, membuat Nathan dari Eman harus pulang. Dan Lord menjadi sia-sia. Geek Farm masih bertahan. Eman.
Luka, kita tidak bisa pungkiri permainan dengan adanya Masya membuat dia solding out Eman. Gak ada deal damage. Ya, nggak bakal cukup tentunya karena Eman di-delete secara langsung di dalam teamfight besar. Dan ini yang membuat lagi-lagi Bigetron Alpha melakukan teamfight yang overextend, terlalu panjang sepertinya. Iya, terlalu memaksakan. Ingat, Aboy punya pasif, jadi mudah banget untuk Aboy setidaknya balik lagi ke medan pertempuran. Sementara kali ini Peterson bakal coba dibuka, tapi Oke, tapi tidak. nampaknya malah kini adjustment-nya gagal. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang, hanya Flicker bisa keluar. Dan mau tidak mau dia keluar untuk defensif dan membuat para pasukan dari sini berhit lagi dalam belakang Eman. Dengan adanya Paramis dapat mendapatkan dari Kadera. Triple kill look at the maniac. Free hit, Kadera. Benar-benar melumasi Bigetron. Kembali mencoba untuk mendapatkan agresivitasnya. Udah bagus sebenarnya Bigetron. Tapi entah mengapa Paramis Aboy. Dia sangat-sangat tepat loh memberikan network. Ya, mainin timing, Netherrealm, dan juga bagaimana eksekusi di lini belakang dari Cadera dengan 5 item yang ready. Sekarang mereka terancam semua dari Bigetron. Eman gak boleh terkena demand judgment. Eman gak boleh terperangkap. Satu-satunya jawaban mereka untuk bisa bertahan hidup ya Eman. Kalau gak ada Eman, mereka gak punya apa-apa lagi. Sulit sih, karena Overextendnya ini loh. iya, satu-satunya itu cuma jaminannya dari Eman aja bro. Tapi overextend dari Bigetron kalah kan tadi. Padahal Baloi udah tidak mendapatkan target loh. Masalahnya lagi-lagi mereka dipisahkan untuk dari Bigetron Alpha yang bisa bermain dengan front to back. Dan sekarang mereka yang terancam karena Lordnya coba untuk di take over sama teman-teman dari Geekfam. Udah pasti di take over oleh tim Geekfam. Lihat betapa cepatnya mereka mendapatkan lot tersebut. Dan bahkan di depan sana Council Gaming untuk pulang worth it. Dibandingkan dia harus mendapatkan apapun di depan sana. Dan pasukan dari tim Geekfam gagal untuk diinvasi satu hal. Kalau kembali lagi di match point di tangan dari Geekfam dan mereka melepaskan Masya, mungkin Ki harus coba ganti kondisinya. Bukan dengan Roam Initiator, Rim Roam Tough. Kayaknya kita bakal fokus dulu ke Lord yang kali ini akan bergerak. Lordnya akan di-freeze. Geekfam akan mencoba memanipulasi dengan 3 wave minion. Setidaknya mereka akan bermain dengan wave yang dibagi banget. Memang AI Prediction by Samsung Galaxy S23 series ini bisa dibilang Bigetron masih memegang keunggulan untuk real time victory-nya Profesor. Karena ada Nathan dengan Benar. Lordnya masih bisa di-clear, tapi ingat masih ada Luke juga. Dia bisa menabrak dari depan dan akan mengancam Nathan tersebut. Baloi! Oke, di depan sana dia menjudgment. Dan seorang Baloi berhasil mendapatkan key. Tidak ada lagi pada untuk para pasukan dari tim Bigetron. Fokus ke arah base-nya. Tapi Nathan memberikan free hit dan para pasukan dari tim Geekfam harus mundur. Mereka punya 2 wave. Dan Luka masih memaksa ke arah Eman. Tidak berhasil didapatkan. Luka yang bahkan harus tumbang. Dan sekarang Eman on the way win out nature. Wow, damage deal dari Eman lihat 9.500, bahkan dengan bantuan Moreno dia mengeluarkan 11.000 damage deal Profesor. Ngebuat Geek mereka lagi-lagi harus respect karena nggak boleh terlalu memaksakan, nggak boleh terlalu overextend. Teamfight di area turret base ini benar-benar krusial banget. Oke, tapi win of nature-nya buat siapa? Itu pertanyaannya. Buat Cadera kah? Atau buat Masya dari Luke? Karena menurutku Eman harus mempertimbangkan bagaimana damage dari Cadera yang udah punya Athena Shield loh. Dan sekarang balikin keadaannya Bigetron. Di sana langsung ada Nathan free hit di arah belakang Moreno. Sama itu Slash! Menghilangkan semua sosok dari Paramis dan bahkan membuat dari seorang King. Free hit di arah belakang, lihat Luka mencoba mencari cara, mencoba untuk mencari celah, menuju ke arah Eman. Teror yang diberikan terlalu horor, terlalu menakutkan, bahkan membuat seorang Kadera free hit. Loncatan ini dia travel agent from Moreno. Wah, tapi itu posisi Eman bener-bener free banget sih, Prof. Kalau Bigetron, mereka nggak disengage, kemungkinan dia juga punya chance yang sama untuk loncat ke arah Eman. Dan untungnya mereka lebih bermain secara disiplin sih. Apalagi Luke dari tadi dia save untuk flickernya. Gila. Dia tungguin entropy-nya dulu untuk keluar, baru dia bakal gunakan flicker dan thunderclap. Ketika saat itu tiba mungkin Win of Nature akan terpicu, tapi masalah utamanya adalah Bigetron. Kayaknya nggak bakal sempat untuk bisa nge-trade untuk Luke saja. Karena bakal rugi banget. Kalau seandainya Luke doang yang tumbang. Tadi lihat gak terbukti, Luke cuma mencoba untuk menerobos barisannya, semua ke distract, terornya langsung tetap fokus ke arah Eman, dan kehadirannya jadi free hit. Iya. Tadinya free hit banget sih.
Lagi-lagi space create ya Profesor. Mereka kayaknya tahu dari Geek Farm kalau Bigetron Alpha kuat banget kalau teamfight berlima. Makanya mereka mau pisahin teamfightnya, mereka mau bikin sebuah perimeter agar nantinya akan ada pemisah untuk teamfight yang di depan dan di belakang. Oke, sementara dari Lord yang ketiga sudah mulai muncul. Dan Diversion cuma untuk mengecek aja informasi di manakah pemain-pemain dari Geek. Tapi lihat, hanya 3 pemain saja yang terlihat di area return ya. Super Ken memberikan informasi ke Seiki. Oke, Super Ken damage-nya harus diperhitungkan. Damage dari Sorakis. Tapi Eman free dari belakang. Lihat lukanya. Fokus mencegah Eman dan bahkan tumbang. No Eman, no party. Lock versus everybody. Kembali diselesaikan. Tapi para pasukan dari tim Geekfarm mereka memaksa untuk mendapatkan 2 point kill kembali. Looking for Wipeout. Wipeout! Ini bencana! Geekfarm, the King Slayer, berhasil menumbangkan Bigetron di game kedua dan match point di tangan Geekfarm. Wow, Geek Farm! What a team, what a match! Di game kita yang kedua. Lagi-lagi dari Geek Farm berkat dengan performa yang menggila dari look targeting.